Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahdan Sabil, Anissa Ayu Pratiwi, Atik Atikah, Frida Aziz Damayanti, dan Humanita Maharani A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelarutan senyawa organik dalam air freshwater. Untuk slide pendahuluan ini akan dibahas mengenai definisi bahan organik, serta sumber maupun jenis bahan organik itu sendiri. Yang pertama, definisi bahan organik. Menurut Majid 2008, bahan organik merupakan kumpulan dari beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik humus hasil humifikasi, senyawa-senyawa anorganik, hasil mineralisasi, termasuk juga mikroba heterotrofik dan autotrofik yang terlibat dan berada di dalamnya. Selanjutnya, untuk sumber dari bahan organik sendiri ada 3. Yang pertama, dari alam, misalnya minyak nabati dan hewani, lemak hewani, alkaloid, selulosa, kanji, gula, dan sebagainya. Kemudian sumber yang kedua yaitu sumber sintesis, di mana sumber sintesis ini semua hal yang meliputi bahan organik yang diproses oleh manusia. Kemudian yang ketiga itu fermentasi, misalnya alkohol, aseton, gliserol, antibiotika, dan asam yang semuanya diperoleh melalui aktivitas mikroorganisme. Penjelasan selanjutnya yaitu jenis bahan organik. Jenis bahan organik dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bahan organik yang terlarut, yang kedua adalah bahan organik yang tidak larut. Untuk bahan organik yang terlarut, ukurannya kurang dari 0,5 mikrometer, sedangkan untuk bahan organik yang tidak larut berukuran lebih dari 0,5 mikrometer. Jumlah bahan organik yang terlarut dalam perairan biasanya melebihi rata-rata bahan organik tidak terlarut. Hanya berkisar 1/5 bahan organik tidak terlarut terdiri dari sel hidup. Semua bahan organik ini dihasilkan oleh organisme hidup melalui proses metabolisme dan hasil pembusukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi kimia yang terlibat pada proses kelarutan senyawa organik di dalam air tawar atau freshwater. Reaksi yang pertama adalah reaksi hidrasi. Reaksi hidrasi merupakan suatu reaksi kimia di mana suatu zat dikombinasikan dengan air. Dalam kimia organik, air ditambahkan pada substrat tak jenuh biasanya merupakan suatu alkena atau alkuna. Jenis reaksi ini biasa digunakan secara industri untuk menghasilkan etanol, isopropanol, dan 2-butanol. Berikut ini merupakan contoh reaksi hidrasi antara alkena yang diubah menjadi alkohol. Berdasarkan reaksi tersebut, dapat dijelaskan bahwa sebuah gugus hidroksil atau OH- menempel pada salah satu karbon pada ikatan rangkap 2 dan sebuah proton atau H+ menambah pada karbon ikatan rangkap lainnya. Reaksi ini sangat eksotermik. Pada langkah pertama, alkena bertindak sebagai nukleofil dan menyerang proton mengikuti aturan Markovnikov. Kemudian, pada langkah kedua, sebuah molekul air atau H2O terikat pada karbon yang lain yang lebih tersubstitusi. Atom oksigen pada titik ini memiliki 3 ikatan dan membawa muatan positif, yaitu molekulnya adalah oksonium. Molekul air lainnya datang dan mengambil proton tambahan. Reaksi ini cenderung menghasilkan banyak produk samping yang tidak diinginkan, misalnya di etil eter dalam proses pembuatan etanol, dan dalam bentuk sederhana yang dijelaskan di sini tidak dianggap sangat berguna untuk produksi alkohol. Reaksi yang selanjutnya adalah reaksi albumin dengan air. Reaksi albumin dengan air ini merupakan tujuannya untuk membuktikan kelarutan protein di dalam air. Albumin ini merupakan salah satu protein yang ternyata dapat larut dalam air. Berikut ini merupakan contoh reaksi antara albumin dengan air untuk uji kelarutan protein di dalam air. Pada pengujiannya adalah albumin ditambahkan dengan beberapa larutan, yaitu menggunakan air suling, menggunakan asam, dan juga menggunakan basa.
Ternyata setelah dilakukan uji kelarutan, menunjukkan bahwa albumin ini merupakan protein yang dapat larut dalam air, dapat larut dalam asam, dan juga basa. Uji kelarutan dengan menambahkan air suling ke dalam albumin ini ternyata membentuk satu fase yang menandakan bahwa albumin ini adalah protein yang larut di dalam air. Tetapi ketika albumin ini ditambahkan dengan pelarut lemak seperti kloroform, buktikan bahwa albumin ini ternyata tidak larut di dalam pelarut lemak seperti kloroform tersebut. Jadi, protein albumin ini larut di dalam air, asam, dan juga dalam basa. Reaksi yang ketiga adalah reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Reaksi redoks sangat penting dalam lingkungan air alami. Contohnya adalah reaksi reduksi oksigen oleh bahan organik di danau mengakibatkan turunnya konsentrasi oksigen yang berakibat fatal terhadap ikan. Kebanyakan reaksi redoks yang penting dikatalisa oleh mikroorganisme. Bakteri adalah katalis untuk reaksi antara molekul oksigen dan bahan organik. Reduksi besi 3 menjadi besi 2 atau oksidasi amonia menjadi nitrat. Permanganometri merupakan metode titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat atau KMNO4. Prinsip reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara kalium permanganat dengan bahan baku tertentu. Zat organik dapat dioksidasi dengan menggunakan KMNO4 dalam suasana asam dengan pemanasan. Metode permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi ion permanganat. Reaksi oksidasi ini dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan basa. Adapun reaksi yang terjadi sebagai berikut, yaitu MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Penentuan nilai permanganat berdasarkan prinsip titrasi permanganometri dalam suasana asam, yaitu zat organik dapat dioksidasi dengan kalium permanganat dalam suasana asam dengan pemanasan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai reaksi kimia yang terlibat di freshwater ini ya. Secara keseluruhan sih reaksi yang terjadi meliputi reaksi dekomposisi ya, baik itu nutrien dalam bentuk organik maupun senyawa organik itu sendiri. Nah, di sini akan dibahas secara umum ya, reaksi yang terjadi di freshwater, yaitu yang pertama ada reaksi dari nitrogen dan fosfat organik. Kemudian ada reaksi dari karbohidrat dan protein. Untuk nitrogen dan fosfat sendiri, dua senyawa ini dihasilkan dari penguraian limbah organik, baik itu limbah organik sisa buangan rumah tangga, sisa dedaunan yang membusuk maupun sisa pakan ikan ya. Itu hasil uraian dari limbah organik ini akan menghasilkan nitrogen dan fosfat, di mana nitrogen sendiri dalam perairan ini berada dalam bentuk NH3 atau NH4, di mana si NH3 atau NH4 ini akan diubah oleh bakteri ya menjadi hasil akhirnya itu dalam bentuk nitrat NO3. Nah, kemudian untuk fosfat sendiri berada dalam bentuk fosfat terlarut, di mana si fosfat dan nitrogen ini ketika berada dalam perairan akan menjadi makanan utama bagi plankton dan mikroalga, sehingga ketika
fosfat dan nitrogen di dalam keadaan yang banyak, otomatis akan menjadi makanan yang banyak juga untuk plankton dan mikroalga. Nah, banyaknya jumlah plankton dan mikroalga ini akan menyebabkan eutrofikasi di freshwater. Kemudian, untuk karbohidrat dan protein sendiri secara umum sih bereaksi dengan oksigen ya, terurai atau terdekomposisi oleh oksigen. Di mana untuk karbohidrat sendiri terurai oleh oksigen menjadi karbon dioksida dan air. Sedangkan untuk protein terurai oleh oksigen menjadi karbohidrat, air, dan amonia. Juga sulfat ya. Di mana si amonianya akan terurai oleh oksigen dengan bantuan bakteri dan menjadi eh, nitrit menjadi nitrat seperti itu. Produktivitas perairan merupakan laju produksi karbon organik per satuan waktu yang merupakan hasil penangkapan energi matahari oleh tumbuhan hijau untuk diubah menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Besarnya produktivitas perairan mengindikasikan besarnya ketersediaan bahan organik terlarut. Nah, selain itu, produktivitas juga bisa diartikan sebagai jumlah bahan organik yang dihasilkan oleh organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi matahari, yang terutama dilakukan oleh fitoplankton melalui proses fotosintesis. Menurut Krismono dan Kartamiharja, besar produktivitas suatu perairan mengindikasikan besarnya ketersediaan nutrien terlarut. Kemudian, menurut salah satu sumber jurnal, menyebutkan bahwa komposisi bahan organik di rawa pening umumnya relatif sangat tinggi. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena adanya pembusukan dari tanaman air, yaitu eceng gondok atau tanaman air lainnya yang menumpuk di dasar perairan. Kemudian juga bisa jadi limbah pakan ikan dan banyaknya limbah rumah tangga yang masuk ke dalam danau atau suatu badan air. Nah, kemudian menurut Hanafiah, sumber primer bahan organik adalah jaringan organik tanaman. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap perairan? Nah, kelarutan senyawa organik di suatu badan air itu dapat menyebabkan polusi organik yang mempengaruhi organisme yang hidup di sungai dengan menurunkan oksigen yang tersedia di dalam air. Kemudian hal ini menyebabkan kesegaran air itu berkurang, kemudian akan menyebabkan sesak nafas untuk hewan-hewan akuatik yang tinggal di suatu badan air. Kemudian peningkatan kekeruhan air mengurangi cahaya yang tersedia untuk organisme fotosintetik, dan sampah organik juga mengendap di dasar sungai yang akan merubah karakteristik substratum. Penyebab tingginya bahan organik di perairan dilansir dari jurnal yang berjudul Hubungan Bahan Organik dengan Produktivitas Perairan pada Kawasan Tutupan Eceng Gondok Perairan Terbuka dan Keramba Jaring Apung di Rawapening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di antaranya yaitu, komposisi bahan organik di perairan Rawapening pada setiap titik sampling umumnya mempunyai nilai yang sangat tinggi, yaitu sekitar lebih dari 55,45%. Nah, tingginya kelarutan bahan organik di perairan ini disebabkan karena adanya pembusukan dari tanaman air seperti eceng gondok yang menumpuk di dasar perairan, lalu limbah pakan ikan yang berasal dari keramba-keramba ikan yang berada di rawa pening tersebut, dan banyaknya limbah rumah tangga yang masuk ke dalam danau rawa pening. Komposisi bahan organik yang tinggi ini dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri dan fitoplankton yang tinggi. Banyaknya komposisi bahan organik juga dipengaruhi oleh adanya sedimen yang terdapat pada perairan. Lalu, pengaruh lingkungan akibat tingginya kelarutan senyawa organik di dalam air. Yang pertama,
bahan organik dapat menimbulkan terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi adalah proses bertumbuh kembangnya organisme perairan karena kesuburan yang meningkat dan biasanya mempunyai dampak yang negatif terhadap biota atau kehidupan akuatik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya bahan organik yang terlarut di dalam air di dalam suatu perairan, maka semakin tinggi pula produktivitas perairannya. Produktivitas perairan merupakan suatu proses pembentukan senyawa-senyawa organik melalui proses fotosintesis. Lalu, dekomposisi bahan organik dapat mengurangi kadar oksigen terlarut hingga mencapai 0. Masalah yang ditimbulkan yaitu menurunnya kandungan oksigen terlarut di dalam perairan sehingga sangat membahayakan bagi kehidupan akuatik.